Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hampir 205 juta daftar pemilih tetap baik dari dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta. Para pemilih tersebar di 514 kabupaten kota dan 128 perwakilan negara. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak mencapai lebih dari 35 juta pemilih. Papua Selatan menjadi provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit dengan kurang dari 368 ribu pemilih. Sementara untuk jumlah pemilih yang akan menyalurkan hak pilih di luar negeri, lebih dari 751 ribu pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 751.260, perempuan 999.214, jumlah pemilih laki-laki perempuan luar negeri 1750474. Total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri dengan 514 kabupaten kota, 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan 7277, jumlah desa kelurahan 83731, jumlah TPS-LN, kotak suara keliling dan pos 823220, jumlah pemilih 102218503 laki-laki, 102588719 perempuan, dengan jumlah laki-laki dan perempuan 204807222. Bapak Ibu sekalian, itulah rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 dari sekitar 204 juta daftar pemilih tetap, 52% diantaranya merupakan generasi muda. Angka tersebut pun membuat peta pemilu 2024 kian menarik, di mana pemilih muda akan menjadi penentu masa depan bangsa. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Komisioner KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idrus. Selamat malam, Bu Betty. Halo, selamat malam Mbak Fani. Sorry ya, masih di jalan Mbak. It's okay, saya yang terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menemani dialog kita malam hari ini. Bu Betty, mungkin langsung saja Bu, kalau misalnya kita bisa meng-compare begitu 2024 ini, betul saya konfirmasi jumlah pemilih mudanya masif ya, lebih masif dibanding 2019. Iya, kalau dilihat dari jumlah pemilih, kalau berdasarkan kategorisasi umur, usia 17 sampai 30 tahun itu ada di 31,23% dari jumlah pemilih yang sudah kita tetapkan. Untuk usia 31 sampai 40 tahun itu ada sekitar 20,7%. Sehingga kalau kita jumlah pemilih pemuda kalau usianya sampai 40 tahun itu sekitar 52,93% Mbak Fani. Daripada ya yang di luar pemilih muda, hitungannya berarti yang akan memegang suara untuk pemilu 2024 baik untuk Pilpres maupun Pileg di tangan para pemilih muda berarti ya Bu Betty? Kalau dilihat dari kategorisasi umur memang demikian, lebih dari setengah pemilih kita itu adalah usia pemuda, yaitu 52,93%. Banyak sekali. Bu Betty mungkin bisa dijabarkan terkait dengan sebarannya begitu. Wilayah mana yang paling banyak dan wilayah mana yang paling sedikit? Oke, dari 204 juta pemilih kita, pemilih dalam dan luar negeri, ada 5 provinsi paling banyak se-Indonesia yang boleh saya bacakan dalam hal ini. Untuk kategorisasi pemilih terbesar itu ada di daerah Jawa, Mbak. Jadi ada yang pertama adalah Jawa Barat dengan 35 juta pemilih, 35 jutaan pemilih tersebar di 140.457 TPS. Untuk yang kedua adalah Jawa Timur
31 jutaan pemilih dengan tersebar di 120 ribuan TPS, Jawa Tengah 28 juta pemilih tersebar di 117 ribuan TPS, dan kemudian Sumatera Utara 10 jutaan pemilih tersebar di 45 ribuan TPS, dan Banten 8 juta 800-an ribu pemilih tersebar di 33.324 TPS. Sehingga dapat kita simpulkan untuk pemilu tahun 2024 tersebar paling banyak di Pulau Jawa, yaitu terdiri atas Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Baik, jadi sebaran atau peta persebarannya paling banyak ada di Pulau Jawa seperti itu. Yang KPU tangkap, Bu Betty, dari ya fenomena ini begitu. Apakah memang pernah terjadi sebelumnya ketika pemilih yang akan berpartisipasi begitu dalam pemilu atau pesta demokrasi itu memang pemilih mudanya sebanyak ini, atau memang karena ini merupakan salah satu fenomena bonus demografi yang ada di Indonesia mulai terlihat dari 2024? Iya, kalau kita bandingkan sebenarnya tidak terlalu jauh ya Mbak, karena pemilih muda dengan usia kategorisasi katakanlah sampai 40 tahun memang berkisar sekitar 40-an lebih sampai dengan 50-an% begitu. Apakah ada hubungannya dengan bonus demografi? Saya rasa mungkin ada, karena angkanya sekarang kalau terlihat 17 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Kalau 40 tahun dianggap usia pemuda, bicara dengan kategorisasi definisi pemuda di KNPI misalnya Mbak, memang diangkat lebih dari 50%. Jadi angka ini sebenarnya kita bisa kategorisasi lagi. Kalau berdasarkan undang-undang kepemudaan pemuda disebut sampai dengan 30%, maka angkanya ya pasti lebih rendah dari angka yang kami kategorisasi sampai dengan 40 tahun, Mbak. Oke, ini tampaknya juga bisa menjadi sebuah pertimbangan strategi sendiri sih untuk para parpol, kemudian juga para capres dan juga cawapresnya gitu. Kira-kira apa yang bisa menggait minat dari para pemilih muda ini begitu ya, Bu Betty. Nah, tapi kalau dari kacamata Bu Betty juga, Bu, dan juga KPU secara keseluruhan, minat mereka apakah, ya saya juga termasuk pemilih muda sih Bu, ini apakah meningkat gitu atau memang apakah sudah dari 2019 memang lebih tertarik begitu untuk turut serta begitu dalam pesta politik? Anak muda secara kuantitas kita tahu nih di atas 50%. Secara kualitas menurut saya mereka keterdahan informasi sekarang jauh lebih oke. Karena semua informasi dalam satu genggaman. Dan anak muda punya ciri khas, Mbak. Mereka tuh kritis terkait dengan perubahan yang terjadi. Jadi mereka tuh tidak mudah untuk dicekcoki begitu ya. Mereka akan berpikir panjang untuk memikirkan ini baik, ini tidak baik, ini oke, tidak oke dengan demokrasi kita. Sehingga menurut saya anak muda tidak bisa diabaikan sebagai salah satu faktor penting dalam kemenangan siapapun nanti menjadi peserta pemilu dalam pemilu tahun 2024. Yang kedua, secara kualitas mereka juga punya peer group. Ketika punya peer group, maka mereka tidak akan berhenti informasinya di diri mereka sendiri. Mereka akan berdiskusi dengan teman rekannya, begitu, berbagi informasi, kemudian mendiskusikan banyak hal yang terjadi, termasuk kondisi-kondisi yang mereka alami sebagai anak muda, sebagai warga negara Indonesia. Jadi menurut saya mereka juga punya andil yang sangat penting untuk memenangkan hati para peserta pemilu nanti tahun pemilu 2024 nanti, Mbak. Dan menjadi tantangan sendiri juga untuk para calon begitu. Bu Betty, kami juga ingin menyoroti mengenai jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang jumlahnya banyak sekali, ini 68.822.389 orang. Kalau dari KPU sendiri dan juga nanti tentu saja petugas PP yang akan bekerja begitu yang akan ditempatkan di TPS ya, untuk personelnya sendiri apakah juga akan disesuaikan begitu dengan jumlah DPT dan juga jumlah TPS yang ada begitu di seluruh Indonesia gitu, meminimalisir kelelahan dan juga overwork gitu dari para petugas nanti yang akan ya itu berjibaku dalam pemilu 2024, Bu? Jadi pemilih kita 204 juta, Mbak. 204 juta, maaf. Baik, dikoreksi. Iya. Jauh lebih banyak ya. Bagaimana, Ibu? Di luar negeri juga 128 maksudnya di 128 negara perwakilan kita. Nah, tentu KPPS akan mengikuti jumlah pemilih yang ada. Untuk di dalam negeri sendiri maksimum satu TPS itu 300 orang. Sebenarnya sekaligus untuk meminimais
kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan untuk pemilu tahun 2024. Jadi kalau dalam undang-undang 1 TPS maksimum 300, maka seperti 2019 yang lalu, maka kita juga 1 TPS maksimum 300 orang, pertama. Yang kedua, dalam pemilu tahun 2024, ketika rekrutmen petugas ad hoc, itu maksimum usianya sudah kita tentukan, Mbak, dan maksimum 50 tahun, dan yang bersangkutan tidak sedang terkena penyakit komorbid untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Yang ketiga, KPU juga sudah mengeluarkan kebijakan agar pemerintah daerah dalam hal ini juga turut membantu kita untuk ngecek masyarakat yang akan berpartisipasi sebagai KPPS untuk setidaknya ngecek tekanan darahnya, lalu kemudian kondisi-kondisi lain yang menyebabkan, yang bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang dalam keadaan berpenyakit komorbid, Mbak. Baik, kita harap agar jaga kesehatan selalu ya Bu jelang Pesta Demokrasi 2024 ini gitu, karena begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan harus disempurnakan begitu. Supaya tadi ya, kalau kita bicara mengenai pemilih muda yang terdiri dari Gen Z dan juga milenials kan biasanya lebih kritis ya Bu ya, dan juga lebih rewel begitu, dan sangat mudah untuk menyajikan kerewelan tersebut secara media sosial atau secara daring begitu. Baik, Bu Betty, terima kasih banyak atas informasinya dan juga atas waktunya bersama kami malam hari dalam Sindo Prime. Sehat selalu Ibu, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa Mbak, dah Mbak.